Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 118700730. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 tentang aljabar boolean. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah praktikum teknik digital. Langsung aja ke materi. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra, yaitu matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika dan rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean merupakan tipe data yang terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang bisa dilambangkan dengan 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1854 oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris. Selanjutnya, hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Di sini ada 6 hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif atau commutative law. Hukum ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh pada perkalian atau gerbang logika N. Ketika X dikali Y, maka hasilnya sama dengan Y dikali X. Dan untuk penjumlahan gerbang logika OR, ketika X ditambah Y, maka hasilnya sama dengan Y ditambah X. Selanjutnya ada hukum asosiatif atau associative law, yaitu hukum yang menyatakan bahwa urutan logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh pada perkalian atau gerbang logika N, ketika W dikali buka kurung X dikali Y tutup kurung, maka hasilnya sama dengan buka kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Dan untuk penjumlahan gerbang logika OR, ketika W ditambah buka kurung X ditambah Y tutup kurung, maka hasilnya sama dengan buka kurung W ditambah X buka kurung ditambah Y. Selanjutnya, hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Selanjutnya ada hukum AND atau AND law. Disebut hukum AND karena pada hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian. Selanjutnya ada hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Contohnya, ketika X ditambah 0 maka hasilnya X, dan ketika X ditambah 1 maka hasilnya 1. Dan yang terakhir ada hukum inversi atau inversi law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Selanjutnya ada jenis teorema dalam aljabar boolean. Terdapat 2 jenis teorema dalam aljabar boolean. Yang pertama ada teorema variabel tunggal. Teorema ini diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT, yang mana teorema itu meliputi teorema 0 dan 1, identitas, idempoten, komplement, dan involusi. Dan yang kedua ada teorema variabel jamak. Teorema ini terdiri dari teorema komutatif, distributif, asosiatif, absorpsi, dan Morgan. Selanjutnya, metodologi praktikum. Alat dan bahan yang digunakan hanya menggunakan laptop dan aplikasi liveware. Untuk prosedur percobaan, yang pertama pada percobaan hukum asosiatif. Dibuat rangkaian seperti pada gambar 2.1a pada panel dengan menggunakan panel gerbang N. Rangkaian diuji dengan memberikan masukan titik A, B, dan C, logika 0 atau 1 sesuai dengan tabel kebenaran.
Kemudian dicatat logika keluaran F1 pada tabel kebenaran 2.1 untuk isyarat masukan tersebut sesuai dengan penunjuk LED pada keluarannya. Diulangi langkah di atas untuk rangkaian gambar 2.1b, kemudian dicatat logika keluaran F2 pada tabel kebenaran 2.1 dan dibuat kesimpulan pada F1 dan F2. Nah, sekarang akan kita coba di aplikasi Liveware. Untuk percobaan pertama, hukum asosiatif, di sini kita menggunakan panel gerbang N dengan 3 input. Kita rangkai dulu, masukkan outputnya, kemudian kita sambungkan. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, untuk keluaran F2, sama menggunakan panel gerbang N, inputnya juga sama menggunakan 3 input. Kemudian kita sambungkan lagi. Nah, selanjutnya kita klik tombol play, kemudian ke insert, ke animation, ke logic level. Nah, kita mulai untuk mengetahui hasil-hasilnya. Nah, ketika udah ini, kita tinggal masukkan hasil dari ini ke tabel kebenaran, kemudian dibuat analisis. Nah, untuk percobaan berikutnya tinggal diikuti sama seperti percobaan yang pertama, tinggal diikuti sesuai modul. Nah, langsung aja kita ke data dan analisis. Di sini ini gambar rangkaian yang telah kita rangkai tadi di aplikasi Liveware. Ini data. Pada percobaan ini, untuk membuktikan hukum asosiatif pada aljabar boolean yang menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan mempengaruhi output yang dihasilkan, di mana dapat dilihat berdasarkan data yang didapatkan untuk hasil output dari rangkaian F1 sesuai gambar 2.1a yang menyatakan operasi A dikali B dikali C. Hasil outputnya sama dengan rangkaian sesuai gambar 2.1b yang menyatakan operasi A dikali buka kurung B dikali C, di mana outputnya 1 apabila semua inputnya 1, selain 1 itu 0. Hal ini menyatakan bahwa hukum asosiatif berlaku. Bisa dilihat di tabelnya. Selanjutnya, hukum idempoten. Ini gambar yang telah kita rangkai tadi. Kemudian ini datanya. Pada percobaan ini
tentang hukum idempoten yang menyatakan bahwa suatu input gerbang logika dengan operasi AND dan OR dengan input itu sendiri outputnya sama dengan input tersebut. Dapat dilihat dari data yang didapatkan pada tabel kebenaran 2.2 didapatkan hasil output dari rangkaian F1 sesuai gambar 2.2a yang menyatakan operasi A dikali A hasilnya adalah A. Begitu juga rangkaian F2 sesuai gambar 2.2b yang menyatakan operasi OR A ditambah A hasil outputnya juga A, di mana hasilnya sesuai dengan hukum idempoten. Selanjutnya ada hukum komplementasi. Ini gambar yang rangkaian yang telah kita rangkai dan ini datanya. Pada percobaan ini, untuk membuktikan hukum komplementasi yang menyatakan bahwa untuk suatu input dengan komplemennya pada operasi AND selalu menghasilkan 0, sedangkan pada operasi OR selalu menghasilkan 1, di mana berdasarkan percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan komplemen dari suatu input maka digunakan gerbang logika NOT sehingga didapatkan hasil untuk rangkaian F1 sesuai dengan gambar 2.3a yang menyatakan operasi AND A dikali A aksen hasil outputnya selalu 0. Kemudian untuk logika F2 sesuai dengan gambar 2.3b yang menyatakan operasi OR ketika A ditambah A aksen hasil outputnya selalu 1. Dapat dilihat bahwa hasilnya sesuai dengan hukum komplementasi. Selanjutnya hukum absorpsi. Langsung aja ke datanya. Pada percobaan ini untuk menyerahkan hukum absorpsi pada aljabar boolean yang hukum ini memungkinkan pengurangan ekspresi yang rumit menjadi lebih sederhana dengan menyelap istilah-istilah serupa berdasarkan percobaan untuk rangkaian F1 sesuai gambar 2.4a yang menyatakan operasi A ditambah buka kurung A kali B dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan sama dengan ekspresi A. Begitu pula pada rangkaian F2 sesuai gambar 2.4b yang menyatakan operasi A dikali buka kurung A tambah B hasil outputnya juga sama dengan ekspresi A. Sehingga didapati hukum absorpsi pada rangkaian F1 OR sama dengan A ditambah A kali B, maka hasilnya A, dan F2 N ketika A buka kurung A tambah B, maka hasilnya A. Hal ini menunjukkan bahwa hukum absorpsi memungkinkan dan dapat menyederhanakan operasi-operasi pada aljabar boolean. Dan percobaan yang terakhir yaitu hukum distribusi. Langsung aja kita ke datanya. Nah, pada percobaan ini tentang hukum distributif yang menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tepatnya atau urutannya dan tidak akan mempengaruhi output. Di mana pada percobaan ini pada rangkaian F1 sesuai gambar 2.5a yang menyatakan operasi simplex buka kurung A dikali B tambah C yang akan disebarkan atau didistribusikan menjadi sesuai dengan rangkaian F2 gambar 2.5b yang menyatakan operasi buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung dapat dilihat bahwa outputnya sama, menunjukkan bahwa rangkaian F1 dapat disebarkan menjadi rangkaian F2 tanpa merubah output sesuai dengan hukum distribusi. Dengan adanya hukum ini mengizinkan adanya penggandaan atau pemfaktoran dari ekspresi pada aljabar boolean. Kesimpulan, aljabar boolean adalah otak operasi logika AND, OR, dan NOR. Boolean adalah salah satu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, true dan false. Aljabar boolean yang digunakan saat praktikum yaitu hukum asosiatif, hukum idempoten, hukum komplementasi, hukum absorpsi, dan hukum distribusi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak yang kurang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.